Selamat datang di channel SR7Sec yang dimana pada kesempatan kali ini gue akan melakukan teknik serangan brute force pada SSH dengan menggunakan tools Nmap. Namun disclaimer dulu, video ini hanya bertujuan sebagai pembelajaran dan edukasi, tidak dimaksudkan untuk merugikan orang lain. Seperti yang kalian ketahui, SSH adalah Secure Shell, protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses dan mengelola sistem komputer secara aman melalui koneksi yang terenkripsi. Tetapi, karena melalui koneksi yang terenkripsi, attacker bisa mengetahui bahwa ada SSH yang berjalan di dalam jaringan dengan menggunakan tools Nmap. Nmap bisa mengetahui karena SSH terbuka pada port 22 secara defaultnya dengan menggunakan autentikasi berbasis password atau kunci publik. Ketika attacker berhasil mendapatkan username dan password, maka dia sudah memiliki kendali penuh terhadap sistem target mereka. Contohnya, attacker bisa menghapus, mengubah, atau mencuri semua data. Kemudian bisa menginstal backdoor ataupun malware, lalu mengubah konfigurasi sistem, dan masih banyak lagi. Jadi sangat berbahaya sekali jika membiarkan SSH terbuka. Namun tenang aja, di akhir video gue juga akan menjelaskan bagaimana mendisable SSH yang terbuka, sehingga tidak bisa di-scan melalui tools Nmap. Langkah selanjutnya adalah melakukan cara penginstalan Nmap. Di sini kita buka browsernya lalu ketik nmap GitHub. Nah, nanti akan muncul tampilan GitHub-nya seperti ini. Di sini juga sudah dijelaskan di deskripsinya. Lalu di sini juga akan melakukan installing-nya gitu. Karena di sini gue sudah melakukan pre-install, maka lanjut ke langkah berikutnya yaitu gue buka terminal. Nah, setelah gue buka terminal, di sini gue juga menggunakan wordlist untuk melakukan kombinasi username dan password. Karena kita akan menggunakan teknik brute force. Di sini kita cek dulu nih, apakah di dalam wordlist kita itu sudah ada ataupun belum. Kita ls, nah di sini sudah ada ya. Karena di sini gue menggunakan wordlist bikinan sendiri. Coba kita lihat di dalam isinya. Nah, ini kira-kira isinya di dalam username yang udah gue buat sendiri. Lalu, selain username, kita juga membutuhkan passwordnya. Di sini gue juga sudah membuat passwordnya. Nah, di sini juga ada beberapa daftar password yang udah gue bikin. Oke. Oke. Langkah selanjutnya adalah men-scan jaringan kita. Apakah ada port SSH yang terbuka ataupun tidak. Di sini kita ketik dulu if config, kita enter. Di WLAN ini terdapat inet. Di dalam inet ini bisa kita copy yang 192 sampai 12-nya. Setelah itu, kita ketik IPCLC. Lalu kita paste. Nanti akan muncul di sini IP network kita copy. Setelah kita copy, kita menggunakan tools Nmap, yaitu map kita paste yang tadi di dalam IP network kita, lalu strip P 22 dan double strip open. Komen ini adalah untuk melihat apakah di dalam jaringan kita terdapat port 22 yang terbuka. Lalu kita enter. Dan dia akan melakukan scanning. Nah, di dalam IP 192.168.1.15 terdapat SSH yang terbuka pada port 22. Maka kita sudah mengetahui IP target. Langkah selanjutnya adalah melakukan teknik serangan brute force dengan menggunakan Nmap. Kita bersihkan dulu. Kita ketik di sini Nmap. Lalu masukkan IP tadi 168.1.15 strip P 22 double strip script. Kita buat scriptnya. Di dalam scriptnya kita tambahkan SSH brute. Lalu tutup scriptnya dengan double strip. Lalu tambahkan sedikit argumen untuk memanggil wordlist kita tadi. Di sini wordlist kita panggil di username database. Nah, lalu koma, password database kita tambahkan di sini.
Kita panggil lagi yang tadi kita simpan gitu kan. Pas. Jangan lupa tanda kutipnya. Kita tutup lagi. Lalu kita enter. Nah, nmap ini akan melakukan pencocokan username dan password. Di sini username dan password kita yang sudah kita buat tadi, dan langsung ketemu di sini ya. Di sini bahwa di dalam SSH-nya terbuka username-nya adalah user dan password-nya adalah parrot. Jadi kelebihan menggunakan nmap itu adalah kecepatannya sih dibanding penggunaan Hydra ataupun Metasploit lainnya. Karena di sini kita sudah mendapatkan username dan passwordnya, maka kita loginkan SSH user underscore, kita masukkan IP-nya tadi, IP target kita. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan passwordnya tadi kan parrot. Kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam SSH korban gitu. Di sini gue menggunakan parrot OS sebagai korban gue. Ketika kita sudah mendapatkan target SSH kita sudah bisa leluasa gitu. Mau kita ubah konfigurasi sistem ataupun install malware ataupun melihat nih data-data di sini tuh ada apa aja. Tuh, langsung bisa ketahuan di sini. Jadi itulah bahayanya ketika ada SSH yang terbuka di dalam satu jaringan. Tuh. Langkah selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan disable SSH. Oke. Di sini karena gue menggunakan Parrot OS kan sebagai korban gue, jadi sini kita akan tutup gitu, akan kita disable SSH kita. Kita ketik sini sudo systemctl status SSH. Kita lihat dulu. Nah, seperti yang dilihat di sini SSH Parrot OS beneran terbuka gitu kan. Karena di sini terbuka, maka kita harus menutupnya dengan ketik sudo systemctl. Kita stop dulu SSH-nya supaya berhenti. Setelah stop, baru kita disable dengan komen sudo systemctl disable SSH. Nah, dia akan melakukan disable SSH-nya. Lalu kita cek lagi nih, apakah sudah beneran ke disable ataupun belum. Dan kita lihat di sini bahwa SSH-nya sudah terdisable. Jadi mungkin itu adalah bagaimana cara melakukan teknik serangan brute force pada SSH dengan menggunakan tools nmap.